Selamat pagi, saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian ini, yaitu kepada Ibu Rizky Anissa MKom. Di sini saya selaku moderator dalam kelompok ini ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dan slide yang saya bagikan ke anggota saya. Yang pertama, saya sendiri Antonia Ashiu dengan NIM 12210193 yang akan membacakan slide 7-11. Kedua, Nurul Azika dengan NIM 12210284 yang akan membacakan slide 2-6. Ketiga, ada Tia Angerti dengan NIM 12210231 yang akan membacakan slide 12-16. Keempat, ada Irna Reliawati dengan NIM 12200472 yang akan membacakan slide 17-21. Mari kita mulai presentasinya. Ruang lingkup penelitian. Untuk lebih memfokuskan penelitian pada permasalahan yang sedang terjadi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sedang diteliti, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun ruang lingkup untuk membatasi permasalahan pada sistem absensi guru yang sedang diteliti, yaitu meliputi pertama, penelitian dan hasil dari penelitian hanya diperuntukkan maupun diimplementasikan di SMK Negeri 7 Pontianak. Yang kedua, pembuatan sistem mengikuti final recruitment elisitasi. Yang ketiga, membatasi pembuatan sistem informasi absensi guru per hari. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari SMK Negeri 7 Pontianak. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, A. Pendaftaran guru. Guru baru mendaftar di sekolah dan memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan kualifikasi pendidikan. Yang kedua, informasi tersebut dimasukkan ke dalam sistem informasi presensi guru sekolah. B. Pembuatan jadwal. 1. Setiap semester atau tahun ajaran, jadwal pelajaran disusun oleh manajemen sekolah. Yang kedua, jadwal tersebut mencakup jadwal mengajar guru dan mata pelajaran yang diajar. Yang ketiga, jadwal ini dimasukkan ke dalam sistem informasi presensi guru sekolah. Yang C, presensi harian. Pertama, setiap hari guru memasukkan kehadiran mereka ke dalam sistem. 2. Bisa dilakukan melalui aplikasi yang dapat diakses di komputer atau perangkat seluler. 3. Data presensi harian guru tersebut akan terekam dalam sistem. D. Pemrosesan presensi. 1. Setelah data presensi harian guru terkumpul, sistem akan memprosesnya. 2. Melibatkan verifikasi kehadiran, menghitung jumlah jam mengajar, dan menghasilkan laporan kehadiran guru. Kemudian yang E, pemberitahuan kehadiran. 1. Setelah pemrosesan presensi, sistem dapat mengirim pemberitahuan otomatis kepada guru yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran. Yang kedua, guru yang sering absen atau terlambat dapat menerima peringatan atau tindakan lebih lanjut dari manajemen sekolah. Laporan presensi. 1. Sistem informasi presensi guru sekolah juga dapat menghasilkan laporan presensi secara berkala. 2. Laporan ini dapat berisi data kehadiran guru secara individu, statistik kehadiran guru, atau informasi lain yang berguna untuk manajemen sekolah. G. Integrasi dan sistem pengajian. 1. Data presensi guru yang telah diproses dapat diintegrasikan sistem pengajian. 2. Memudahkan perhitungan gaji dan tunjangan yang dapat berdasarkan kehadiran dan jumlah jam mengajar. H. Manajemen data guru. 1. Sistem informasi presensi guru juga dapat digunakan untuk mengelola data guru secara umum. 2. Termasuk sistem informasi pribadi guru, kualifikasi pendidikan, dan riwayat pelatihan. Diagram activity sistem berjalan. A. Use case diagram. Terdiri dari pengguna dan sistem. Pengguna dapat login, lupa password, presensi masuk, presensi keluar, detail absensi, jadwal mengajar, masa jabatan pengguna, dan keluar. Sistem hanya bisa menginput data pengguna. B. Activity diagram. Terdiri dari guru, sistem, dinas pendidikan. Guru masuk halaman utama,
Terus masuk pilihan menu absen, masuk ke sistem, menampilkan menu absensi. Kembali lagi, guru, isi data absen, masuk, autentifikasi sistem. Jika pilih tidak, kembali ke menu isi data absensi. Jika ya, akan masuk ke sistem penyimpanan data. Jika melanjutkan lagi, akan ke dinas pendidikan, yaitu membuka data presensi. Habis itu selesai. Spesifikasi dokumen masuk. Parameter dokumen. 1. Nama dokumen, yaitu presensi masuk. Fungsi, mengetahui absensi guru yang masuk di sekolah. Sumber, dari guru. Tujuan, ya untuk dinas pendidikan. Media, berdasarkan kertas. Jumlah hanya 1 lembar. Frekuensi setiap proses absensi yang masuk di sekolah berbentuk lihat lampiran A.1. Spesifikasi dokumen keluar. Parameter dokumen, yaitu nama dokumen presensi masuk. Fungsinya untuk menampilkan data daftar absensi guru yang masuk di sekolah. Sumber guru. Tujuan dinas pendidikan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya setiap proses absensi yang masuk di sekolah, bentuknya lihat lampiran B.1. Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. A. Permasalahan pokok. 1. Kesalahan input data. 2. Kurangnya keamanan data. 3. Tidak adanya verifikasi data. 4. Kurangnya integrasi dengan sistem lain. 5. Tidak tersedianya aksesibilitas yang memadai. 6. Pengelolaan presensi. 7. Tidak tersedianya pelaporan yang komprehensif. 8. Tidak adanya pemulihan data yang efektif. B. Alternatif pemecahan masalah. 1. Validasi data. Implementasikan validasi data yang ketat pada sistem untuk menghindari kesalahan input. Misalnya, gunakan format input yang terstruktur dan aturan validasi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan. 2. Keamanan data. Pastikan sistem informasi presensi guru dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai. Ini meliputi penggunaan enkripsi data, akses penggunaan yang terbatas berdasarkan peran, penggunaan kata sandi yang kuat, dan perlindungan data sensitif dengan sistem firewall dan antivirus. 3. Verifikasi kehadiran. Implementasikan mekanisme verifikasi kehadiran seperti menggunakan teknologi biometrik, misalnya sidik jari atau pemindai wajah, untuk memastikan bahwa kehadiran guru terekam dengan akurat. Hal ini dapat mengurangi risiko kehadiran palsu atau manipulasi data. 4. Integrasi sistem. Upayakan untuk mengintegrasikan sistem informasi presensi guru dengan sistem lain di sekolah, seperti sistem administrasi pegawai atau jadwal pelajaran. Hal ini akan memungkinkan pertukaran data yang lebih lancar dan akurat antar sistem-sistem tersebut. 5. Aksesibilitas yang memadai. Pastikan sistem informasi presensi guru dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif, mendukung akses melalui perangkat mobile, dan menyediakan pelatihan bagi pengguna agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik. 6. Pemeliharaan rutin. Tetapkan jadwal pemeliharaan rutin untuk sistem informasi presensi guru, termasuk pembaruan perangkat lunak dan perlindungan keamanan. Pastikan bahwa sistem selalu diperbarui dengan teknologi terbaru dan dilakukan pemeliharaan berkala untuk menjaga kinerjanya. 7. Laporan yang komprehensif. Pastikan sistem dapat menghasilkan laporan presensi guru yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pertimbangkan untuk menyediakan fitur analisis data yang memungkinkan
pengguna untuk menggali informasi lebih dalam dari data presensi yang terkumpul. 8. Pemulihan data yang efektif. Selalu lakukan backup data secara teratur dan simpan salinan cadangan data di tempat yang aman. Pastikan ada mekanisme pemulihan data yang efektif yang dapat memulihkan data dengan cepat dalam situasi bencana atau kegagalan sistem. Kesimpulan 1. Peningkatan efisiensi. Sistem informasi presensi guru sekolah memungkinkan pengelolaan presensi menjadi lebih efisien dengan otomatisasi proses yang mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam mencatat dan melaporkan presensi. 2. Akurasi data. Sistem ini mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan presensi dan memberikan data yang lebih akurat. Informasi presensi yang terdokumentasi dengan baik dapat digunakan untuk keperluan pengajian, evaluasi kinerja, dan pemantauan kehadiran guru. 3. Peningkatan transparansi. Sistem informasi ini dapat meningkatkan transparansi dalam proses presensi guru, baik bagi pihak manajemen sekolah maupun guru itu sendiri. Data presensi yang tercatat secara elektronik dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak terkait. Saran 1. Pelatihan dan sosialisasi. Sosialisasikan penggunaan sistem ini kepada seluruh guru dan staf terkait. Berikan pelatihan yang memadai agar mereka dapat menggunakan sistem dengan baik dan memahami manfaatnya. Dukungan dan bimbingan teknis juga penting untuk memastikan kelancaran penggunaan sistem. 2. Integrasi dengan sistem yang ada. Pastikan sistem informasi presensi guru terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan di sekolah, seperti sistem manajemen siswa, penggajian, atau keuangan. Hal ini memungkinkan aliran informasi yang lancar dan penghematan waktu dalam administrasi. 3. Keamanan data. Berikan perlindungan keamanan yang memadai untuk data presensi guru. Terapkan kebijakan dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan data. Selain itu, lakukan pembaruan dan pemantauan secara teratur untuk mencegah ancaman keamanan. 4. Evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem informasi presensi guru. Dapatkan umpan balik dari pengguna dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Peningkatan berkelanjutan dapat membantu memastikan sistem tetap relevan dan efektif. 5. Pengembangan fitur tambahan. Pertimbangan untuk mengembangkan fitur tambahan yang dapat meningkatkan fungsionalitas sistem seperti pemberitahuan otomatis kepada guru tentang absensi mereka, pemantauan presensi secara real time, atau integrasi dengan sistem pemberitahuan kepada orang tua siswa. Daftar pustaka dapat dilihat pada slide ini.